Beliau curiganya di sini. Kalau di sana kan pakai apa sih? Pakai kanebo doang gitu kan. Ini ujung kayak gini nih, yang kemungkinan bisa mecahin kaca atau menyotin bodi itu ujung kayak gini. Ini kemarin ada kejadian di sini. Ada salah satu pelanggan, mobilnya Fortuner, kacanya pecah. Oh, di tengah-tengah Pak, di sini nih. Nah, di sini nih. Cuman kan bapaknya ke dia minta di zoom pas waktu masuk. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video Chris MWOS. Di Mampang kali ini ada satu kejadian. Nah, saya coba akan membuat video yang konsepnya seperti ini deh. Nggak melulu dari aspek para pengusahanya mengelola usaha cuci mobil itu enggak, tapi tetap ada kaitannya dengan pengelolaan, manajemen, cara mengatasinya ini seperti apa. Ini kemarin ada kejadian di sini, ada salah satu pelanggan, mobilnya Fortuner, kacanya pecah, nggak tahu minta ganti atau minta bertanggungjawaban atau cuman bertanya saja. Tapi saya nggak tahu, nanti kita coba tanya kepada supervisor atau teknisi atau siapalah kemarin yang menginformasikan kepada saya di MWOS Mampang ini. Ini bagaimana cara menyikapi ini dan batasannya itu apa saja. Terus kalau misalnya orangnya nekat minta ganti itu sikap kita seperti apa dan apakah kita ganti atau tidak. Itu juga agak lumayan mahal kaca Fortuner. Nanti coba kita searching ya. Kaca mobil, kaca depan mobil Fortuner, kaca depan mobil Fortuner. Di sini nggak tertera harganya, coba nanti kalau ketemu harganya saya cantumin di video ini. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah hal-hal seperti ini sebenarnya biasa terjadi di car wash. Cuman unsur sengaja atau tidaknya itu loh yang perlu kita pelajari. Apakah kejadian itu benar-benar terjadi di tempat kita di cuci mobil ini atau di mana? Itu kan yang jadi persoalan. Concern kita sebenarnya harusnya di situ, fokusnya di situ. Kalau misalnya memang kita yang rusakin dan ada bukti kita yang rusakin, ini nggak usah ditawar lagi. Jadi kita benar-benar harus ganti. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah di tempat kita? Nah itu loh yang jadi pembahasan kita kali ini gitu. Nanti kita coba akan tanyain di MWOS 07. Sekarang kita tanya dulu yang lihat CCTV kemarin. Apakah Fortunernya itu terlihat di CCTV kena apa, misalnya kena benda tajam atau benda tumpul atau batu atau seperti apa gitu. Ini Mbak Sinta, kebetulan admin yang ada di Mampang dan
Beliau ini yang tahu dan buka CCTV. Kamu kemarin yang buka CCTV ya sini ya? Iya Pak. Terus menurut keterangan dari CCTV-nya apa? Kalau cuma dilihat dari satu sisi sih nggak bisa dijelasin gitu ya. Jadi harus dilihat di satu sisi lain. Kalau di pengguyuran itu nggak kelihatan Pak, karena mungkin apa namanya, dari tempatnya juga sih kelihatan gelap, dari depan itu nggak kelihatan kena atau enggaknya. Tapi dilihat di sisi lain pas keluar masuk itu nggak ada kenapa di kacanya. Dan kacanya kelihatan nggak ada kenapa-kenapa? Iya, aman sih kelihatan. Tapi setelah masuk ada, memang kelihatan? Setelah masuk, Setelah komplain ke sini? iya ada. Memang kelihatan pecah gitu? Iya. Oh berarti ada kemungkinan ini ya? Kemungkinan setelah dia keluar dari Keluar gitu ya? Iya, Kena batu atau apa gitu ya? iya kemungkinan begitu. Oh, terus info dari pemiliknya nggak sadar kalau itu kena di luar atau apa itu nggak? Iya, orangnya Yang- nggak sadar sih. Beliau ingat di sini aja gitu ingatnya? Iya, seingatnya di sini. Kenapa habis dari sini kok ada apa Retak kacanya? kacanya gitu? Tapi memang kelihatan bener, mobil itu retak atau enggak kacanya kelihatan bener. Kalau kelihatan sih enggak sih Pak, tapi tuh kalau pas dia masuknya tuh memang nggak ada. Memang pas masuk awal pertama nggak Iya, ada. nggak ada. Terus pas mau keluar juga nggak ada. Iya, nggak ada. Kemungkinan pas dia balik itu. Terus balik lagi baru kamu lihat kayak adanya gitu, kayak Iya. ada gitu. Oh, oke. Oke, berarti kemungkinan itu kan kenanya di luar gitu. Oke. Jadi itu keterangan dari CCTV yang dilihat. Sekarang nanti kita akan minta keterangan dari teknisi atau supervisornya yang komunikasi langsung dengan pemiliknya. Tapi sampai saat ini memang setelah dicek CCTV dan disampaikan tidak ada pemberitahuan lagi ke saya kelanjutannya seperti apa. Tapi nanti kita akan tanyain secara teknisnya. Kemarin saya udah pesan melalui telepon bahwa ketika kamu memang merasa dan terbukti tidak melakukan salah atau apa-apa, kamu katakan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan pakai AU, jangan nanti langsung ngomong ya udah saya tanggung jawab karena kalian nggak mau pusing dimarah-marah orang. Jangan seperti itu. Kalau memang saya katakan kalau memang kamu enggak salah, bilang enggak salah. Tapi kalau memang kamu salah, kamu laporan ke atasan ngaku salah. Nanti atasan bisa ngomong dan komunikasi dengan customer. Karena ada beberapa kasus anak-anak itu seperti itu. Dia mau potong kompas, dia mau selesaikan sendiri, tapi nyatanya tidak bisa terselesaikan. Kemarin ada satu kasus tuh di salah satu cabang Emos, kena lagi ganti apa itu peralatan kayak punya Mercy lagi, 4.700.000 semuanya total, luar biasa. Ya itulah yang ada. Jadi hal-hal seperti ini memang kita harus kadang-kadang tegas. Kalau enggak, ya enggak. Kalau iya, harus ngomong iya. Dan kita sampaikan, kami bertanggung jawab. Kalau tidak, ya mohon maaf. Nggak usah tegas-tegas lah. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, bahwa kami memang tidak merusakkan mobil Bapak dan Ibu. Tuh, kan nggak lucu kalau kita nyuci mobil 60.000, terus kita ganti sampai 7 juta, 8 juta, kan nggak lucu. Apalagi kita nggak merasa memang berbuat salah, merusak mobil tersebut atau merusakkan dengan tidak sengaja mobil tersebut. Ya saya yakin juga customer juga nggak mau lah mobilnya rusak, sudah buang waktu, buang tenaga, buang duit. Itulah ya, customer juga nggak mungkin, kasihan lah ngelihat kita pekerja cuci mobil gajinya berapa, terus kemudian ngerusakin barang harus ganti berjuta-juta gitu. Kita akan tanya nih sama yang nerima komplain kemarin, kita akan mewawancarai. Saya sudah info kemarin jangan AU, tapi nggak tahu nanti AU nggak ini lah tanya. Ya. Sekarang saya mau tanya ke Sotik, Ceritanya seperti apa? untuk yang mobil Fortuner Pak. Ya. Jadi itu kan ceritanya Bapak itu kan tadinya udah keluar. Nah dia balik lagi, kalau kacanya itu ada retakan kecil gitu pecah di depan. Di mana? Di posisinya di ini. Bukan kaca pecah. Oh di tengah-tengah Pak, di sini nih. Nah di sini nih. Sini kecil gitu kayak kepentalan batu gitu. Terus gimana ceritanya?
Nah, jadi kan bapaknya balik lagi ke sini, terus saya ini cek CCTV ke dalam. Nah, setelah dicek CCTV itu nggak ada Pak kejanggalan di kerja apa itu nggak ada gitu. Tapi bapaknya tetap mau nyari, katanya barangkali ada barang apa jatuh dari atas gitu. Nah, saya bilang ya nggak mungkin di CCTV soalnya nggak ada gitu. Ya, sesuai dengan realita yang ada di CCTV lah. Cuman kan bapaknya dia minta di zoom pas waktu masuk. Nah, dia ini pas waktu masuk tuh bilangnya, "Loh Mas, kaca saya tuh nggak ada ini apa-apa, nggak ada keretakan, nggak ada apa," gitu kan. Saya juga nge-zoomnya pas dia keluar. Pas dia keluar kan saya zoom juga tuh. Pas keluar itu juga nggak ada retakan gitu loh. baru. Iya, pokoknya itu pas dia keluar tuh nggak ada juga. Gitu. Oh, pas keluar memang nggak ada. Nggak ada keretakan juga. Saya zoom juga. Nggak ada. Gitu. Berarti orangnya juga nggak ngeh kenanya di mana. Iya, dia nggak ngeh. Saya bilang, "Bapak ngehnya pas di mana?" gitu loh. Soalnya pas waktu posisi mau keluar juga di CCTV itu wipernya itu dinyalain gitu loh, nyala gitu. Otomatis kalau ada keretakan harusnya ya nengok lah gitu loh. Ya katanya sih baru saya belok Mas. Itu saya baru ngeh itu gitu. Kenapa nggak mundur lagi Pak? Ya, baru keluar kan bisa, baru nyampe sini kan bisa mundur gitu. Tapi dia muter balik. Nah, tapi Bapak memang muter balik ya, Bapak? muter balik. Dia bilang gitu Pak. Tapi nggak tahu kan. Tapi memang retak ya, Tik ya? Retak Pak. Retak itu retak pecah. Retak kayak kepentalan batu Iya, gitu. iya. Nah, Pecah berarti kemungkinan ganti loh itu. Nggak bisa diservis. nggak bisa diservis itu ganti itu kalau emang Kaca depan. kalau emang Dia nyucinya di nomor berapa? nomor 2 Pak, hidrolik Dari 2 dari depan. depan. Pengeringnya di paling ujung depan sana. Terus terakhir keterangannya apa dari Bapak? Dia juga mau cek CCTV kantor kan di kantornya, barangkali kan kena di sana juga. Oh, artinya di sini enggak, sudah enggak lah ya? Enggak, di sini enggak. Enggak, karena zoom keluarnya enggak. Enggak ada gitu. Itu yang menolong kita. Iya. Zoom keluarnya itu. Kita kalau nggak ada CCTV itu ya bingung. Pasti kena juga. Ya wes, kan pesanku kemarin kamu nelpon kan, pokoknya kalau kita salah ngomong minta maaf ganti gitu. Iya. Kalau enggak ya kamu tegas aja. Iya. Kalau tegas kayak gini memang enggak ya. Iya. Orangnya juga enggak mau masalah aja kan gitu. Oke lah, kita ya. Makasih ya. Yuk. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nomor 2 tuh kira-kira di sini. Jadi logikanya kemungkinannya bisa pecah kaca itu ya ketimpa benda keras. Kalau cuman apa ya, kayak air kayaknya enggak deh. Terus daun-daun kayak gini kayaknya enggak juga. Dan besi enggak ada lah, besi yang jatuh. Kemungkinan apa ya, besi apa gitu loh. Tapi kan sudah clear bahwa bukan di sini gitu loh. Tapi kalau misalnya, saya bisa bayangkan kalau misalnya nanti memang nggak ada CCTV yang membuktikan zoom keluar itu kacanya nggak retak, itu bisa jadi bahaya. Ini alarmnya pateni sele, itu yang bikin jebol itu. Itu kira-kira. Jadi
beliau curiganya di sini. Kalau di sana kan pakai apa sih? Pakai kanebo doang gitu kan. Terus ini ujung kayak gini nih, yang kemungkinan bisa mecahin kaca atau penyotin bodi itu ujung kayak gini. Tapi kan ini dipegang orang dan jaraknya itu bisa 1 meter paling dekat atau 1,5 meter atau 2 meter. Enggak dekat banget sampai nutul kaca gitu kan enggak. Kira-kira seperti itu. Ya emosi ya. Jadi memang pentingnya kadang gini loh. Pentingnya kita memang mengawasi mobil kita sebelum pergi dari area car wash itu supaya tidak miss. Ini untungnya nggak ada emosi dan lain sebagainya. Kan kasihan mereka ini kalau kita sangkakan mereka yang terus mau ganti. Mereka yang terus kita sangkakan mereka salah kan kasihan. Mereka kerja kayak gini nggak tahu apa-apa, memang nggak merasa rusakin tapi tahu-tahu kita tutup itu kan nggak enak juga. Kalau kita perhatiin bilas itu jaraknya nggak dekat, bisa 1 meter, ya kan? Bisa 1 meter, nanti bisa mundur lagi. Jadi kalau untuk kena kaca itu kayaknya enggak lah ya, karena kita nyuci mobil itu bisa ratusan mobil sehari. Ini memang begini jaraknya untuk bilasnya gitu. Kejatuhan kerikil dan lain-lain ya gimana ya, dari mana gitu. Kita kan juga harus tahu dan antisipasi. Tapi kayaknya kan udah enggak dan udah clear gitu. Oke, kira-kira seperti itulah kronologi yang ada di MWOS 07 dan kejadian. Sampai saat ini, tadi sudah kita dengarkan sama-sama bahwa bapaknya mau cek CCTV di kantornya atau di mana. Jadi, ini sebenarnya bisa saja terus didorong untuk kita yang ganti. Tapi bayangin coba, kalau misalnya kita memang tidak melakukan kesalahan, terus suruh ganti kaca Fortuner yang jutaan begitu, kasihan loh, gaji kita dipotong terus. Kalau kita nggak ngerusakin, tapi kalau kita benar-benar ngerusakin dan dari kecerobohan kita, itu resiko yang harus dialami, yang harus kita hadapi gitu. Nah kalau kita nggak ngerusakin, kita ngadepin resiko kan nggak fair dunia ini, nggak adil kan gitu kan. Kalau kita nggak ngerusakin kok suruh ganti gitu, betapa kejamnya gitu. Fortuner VRZ lagi gitu kan. Gitu. Saya mau pesankan di sini bahwa pentingnya kita sebagai pemilik kendaraan itu memeriksa kembali barang-barang sebelum meninggalkan area. Yang saya mau ceritakan adalah Mercy di salah satu cabang di MWOS itu kemarin yang mengganti 4,7 juta itu sudah meninggalkan area. Tapi lagi-lagi kami punya aturan yang baku di car wash ini. Sebenarnya kalau Anda sudah meninggalkan area, apalagi sudah berjam-jam baru komplain seperti itu, kita sudah tidak bertanggung jawab lagi sebenarnya.
kendaraan Anda itu dalam kondisi apapun, kita sudah tidak bertanggung jawab lagi. Tapi sekali lagi, di car wash ini pakai pendekatan yang musyawarah, bisa dibicarakan baik-baik, dikasih jalan solusi dan lain sebagainya. Tapi customernya ini benar-benar nggak mau toleransi sama sekali. Kita nggak tahu. Sampai kita tuh benar-benar nggak tahu loh, itu benar apakah kita yang rusakin atau enggak. Karena anak-anak juga keterangannya begini, begitu, enggak, semuanya enggak, ngomong enggak. Tapi nanti ada yang ngomong nanti saya ganti. Ya kita nggak tahu kebenarannya seperti apa itu. Tapi ya wes lah, manajemen ngalah. Dan mereka juga harus bertanggung jawab untuk mengganti itu. Mereka, anak-anak, dan manajemen kantor yang jelas mengganti itu. Gitu. Jadi itulah pentingnya sebenarnya memeriksa barang-barang kita. Memang kadang kenapa kita memaklumi pelanggan yang nggak meriksa barangnya, nggak meriksa keadaan mobilnya, ya mungkin capek dan lain sebagainya. Makanya itu kita pendekatan apa ya, komunikasi musyawarah gitu. Tapi ada juga pelanggan yang sudah dikasih toleransi tapi malah kayak mau kita tuh kayak mau dimakan, itu ada juga. Sebenarnya kita kalau juga mau bilang bapak sudah pergi, ibu sudah pergi, atau saudara sudah pergi dari lokasi ini, jadi kita bukan tanggung jawab kita lagi, bisa aja seperti itu karena aturannya seperti itu kok, sudah tertera di banner, semuanya tertera kok. Makanya di informasi audio otomatis juga sudah disampaikan, periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat ini, periksa kembali. Dari kasir sudah dikasih tahu, periksa kembali barang bawaannya. Nanti kemudian dari teknisi yang memberikan kunci, mohon diperiksa lagi. Security yang terakhir bilang, mohon diperiksa lagi. Itu artinya sudah mengingatkan bahwa ketika ada perkara atau kejadian di outlet kita, itu segera bisa diselesaikan. Nah kalau sudah keluar, memang pelanggan pemilik kendaraan nggak sadar di mana, dan memang nggak merasa bikin masalah atau cari perkara atau cari sesuatu, menyalahkan cuci mobil, tidak. Mereka pelanggan juga tidak tahu, kita juga tidak, sudah anggap itu clear karena sudah keluar dari area car wash gitu loh. Nah, itu pentingnya kita memang harus benar-benar teliti. Itu loh ya. Mungkin itu saja video kali ini, Embosser. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan dukung terus channel ini supaya cuci mobil tetap berjaya di udara dan di Indonesia Raya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.